Demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Dalam demonstrasi ini terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Juli Zamri dari SD Negeri 5 Batin Solapan. Bersama saya Marlina dari SDN 21 Batin Solapan. Bersama saya Enyut Yana dari SD 4 Batin Solapan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Lina. Waalaikumsalam Pak Eri, selamat sore juga. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, Bapak bagaimana? Saya juga alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita hari ini ingin melakukan observasi ya Bu ya. Nah, sebelum melakukan observasi saya ingin diskusikan rubrik penilaiannya Bu. Nah, di mana nanti apakah Ibu melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta apa tidak, kemudian sesuai nggak dengan prinsip coaching yang mana ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga apakah Ibu nanti memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian apakah pertanyaan Ibu berbobot, dan juga apakah coaching menjawab pertanyaan Ibu dengan baik atau tidak, apakah dia merespon dengan benar atau tidak ya. Baik Bu, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada aktivitas coaching pada hari ini? Baik Pak, ada 3 kompetensi coaching ya Pak. Kompetensi inti coaching. Terus di antara 3 itu yang saya kembangkan, yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Dari beberapa kompetensi tersebut, yang mana yang spesifiknya yang ingin Ibu capai pada hari ini? Baik, yang spesifik yang ingin saya sampaikan saat coaching nanti adalah mendengarkan Preferensi ya, kehadiran secara penuh ya. Kehadiran secara penuh. Baik, apa indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan nanti? Baik, adapun indikator ketercapaiannya yaitu jika nanti pada saat coaching itu saya bisa memberikan pertanyaan kepada coachee saya bisa menggali ide-ide dari beliau, kemudian saya akan lihat bagaimana nanti coachee saya bisa menemukan solusi dari masalahnya. Jadi menurut saya itu adalah bukti bahwa saya sudah hadir secara penuh bagi coachee saya. Baik, ini pertanyaan terakhir sebelum Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Apa harapan Ibu dari observasi yang sedang kita lakukan ini? Baik, harapan saya dari observasi yang dilaksanakan nanti yaitu saya ingin Bapak nantikan mengobservasi saya kemudian setelah itu saya ingin mendengarkan bagaimana sih perkembangan atau bagaimana proses saat saya mengcoaching coachee saya, apakah saya sudah menuruti alur tirta, apakah saya sudah menjalankan kompetensi inti dari coaching, seperti itu yang ingin saya lihat nanti. Jadi yang ingin harapan Ibu yang ingin Ibu capai adalah tadi sesuai dengan rencana Ibu lah ya, bahwa tadi coaching bisa menjawab sesuai pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Kemudian selain itu Ibu juga sudah mencapai kompetensi yang Ibu inginkan, terutama tadi adalah kehadiran penuh dan juga melakukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu ya, Marlina ya. Baik Bu Marlina, mungkin Ibu akan melaksanakan coaching terhadap coach Ibu. Saya persilakan, mungkin Ibu ya ingin segera ya, tidak ingin membuang waktu. Silakan Bu ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Apa kabar Bu Eni? Alhamdulillah sehat Bu Marlina. Alhamdulillah. Lalu apa yang akan kita bahas ini Bu Eni? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Marlina yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mendampingi saya. Saya
ada masalah Bu Marlina Mm-mm. dengan guru saya. Iya. Jadi akhir-akhir ini saya melihat anak murid yang belajar dengan teman saya ini selalu permisi pada jam pelajaran Bu Marlina. Ya. Jadi ibu melihat ketika rekan ibu mengajar, malah muridnya sering permisi gitu ya Bu Eni ya. Iya. Menurut ibu kenapa ya ketika guru mengajar itu anak itu permisi? Setelah saya amati beberapa hari terakhir ini, mungkin ada sekitar 2 minggu atau 3 minggu saya amati, anak-anak ini ketika belajar dengan rekan saya itu Bu permisi, karena saya lihat teman saya ini ketika mengajar menggunakan metode ceramah. Jadi mungkin anak-anak ini merasa bosan dan merasa pembelajaran yang diterima itu kurang menarik Bu. Begitu. Nah, menurut Ibu Eni, apakah setiap ibu guru itu mengajar dengan cara ceramah, maka siswa sering permisi gitu Bu? Iya Bu. Saya lihat ketika rekan saya ini mengajar, tak lama kemudian anak-anak keluar permisi, nanti ada lagi yang permisi lagi, seperti itu. Oh, begitu. Berarti menurut Ibu Eni, ketika anak itu sering permisi di saat belajar, berarti anak itu ada rasa bosan dalam belajar gitu ya Bu Iya, ya. Nah, menurut Ibu Eni, tadi kan gurunya menggunakan metode ceramah gitu ya, anak itu jadinya bosan. Nah, menurut Ibu, adakah cara yang akan dilakukan oleh guru itu agar anak itu tidak bosan? Kalau menurut pengamatan saya Bu, anak-anak ini bosan belajar kan karena guru tersebut hanya menggunakan metode ceramah. Alangkah baiknya kalau anak-anak tersebut ketika mengajar, guru itu menampilkan media pembelajaran. Sebab anak-anak kelas 3, anak-anak kelas 4 gitu kan Bu, ketika belajar kan mereka sejatinya ingin belajar sambil bermain. Jadi kalau misalnya menggunakan media pembelajaran, saya rasa anak-anak ini nanti dia tidak lagi bosan ketika belajar. Oh begitu. Nah, jadi kalau seperti itu, menurut Bu Eni nih, apa tujuan kita bicara hari ini? Apa yang akan kita capai nantinya? Nah, rencananya Bu, saya akan mengajak rekan saya itu untuk mengajak murid-muridnya belajar di luar kelas dengan menggunakan media pembelajaran. Sebab kalau belajar di luar kelas kan suasananya ini agak berbeda Bu, lebih terbuka, lebih nyaman, dan menggunakan media-media belajar yang ada di halaman, memanfaatkan sarana yang ada di sekolah. Nah, berarti menurut Bu Eni, supaya anak itu kembali menarik belajar, maka guru itu harus mengajak anak belajar di luar, kemudian menggunakan media dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia di sekolah. Nah, menurut Ibu, antara ketiga ini kan kira-kira mana yang lebih penting yang akan Ibu gunakan duluan? Yang lebih penting saya gunakan duluan mungkin mengajak siswa dulu untuk belajar di luar kelas karena suasana baru. Kemudian sambil belajar juga anak-anak ini juga bisa melihat tanaman-tanaman atau benda-benda yang ada di halaman Bu. Iya, berarti kalau misalnya anak diajak keluar lebih fresh gitu ya Bu Iya, Eni iya, ya. iya. Nah, adakah pihak yang terlibat nanti ini Ibu? Rencananya saya akan mengajak guru yang jam kosong, kemudian ada guru piket, karena guru piket tersebut kan biasanya dia tidak mengajar pada hari tersebut Bu. Jadi rekan saya itu bisa berkolaborasi dengan rekannya tadi untuk mengajak siswa-siswa tadi belajar di luar kelas. Baik, berarti ada keterlibatan rekan sejawat untuk mengajak anak-anak, bisa juga mengawasi anak-anak tersebut ya Ibu ya. Nah, baik. Kemudian kapan ya Bu ini akan Ibu laksanakan? Rencananya Bu,
Saya akan melaksanakan kegiatan ini minggu kedua di bulan September ini, Bu. Begitu. Berarti minggu kedua nanti sesuai jam pelajarannya, Bu? Sesuai dengan jam pelajaran. Iya, baik. Nah, baik Bu Eni, sepertinya kita ini udah sampai di penghujung. Nah, sebelum ke hujung akhir, saya ingin bertanya, apa perasaan Ibu Eni setelah kita berbincang-bincang mengenai masalah yang sudah Ibu sampaikan tadi? Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya. Saya tentu merasa senang sekali karena Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusi bagi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh rekan saya ini ke depannya. Sebab selama ini saya merasa bahwa permasalahan saya ini sudah saya simpan dan belum tahu apa yang akan saya laksanakan ke depannya, Bu. Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu hari ini, saya bisa menemukan solusinya. Berarti Ibu sudah mendapatkan solusinya dari permasalahan yang selama ini Ibu pendam gitu ya, Bu. Iya. Baik Ibu Eni, begini ya Bu, saya ingin minggu depan kita ketemuan lagi, kita bicara lagi, bisa Bu? Bisa, Bu. Iya, saya ingin tahu bagaimana perkembangan rencana yang sudah Ibu katakan tadi, dan saya ingin cerita lebih lanjut, apakah rencana Ibu itu sudah berhasil benar-benar membuat anak Ibu sudah semangat belajarnya, ya Bu Eni ya? Iya Bu, ya Bu. Tentu saja nanti apabila kegiatan ini sudah terlaksana, saya akan menyampaikan lagi bagaimana hasilnya kepada Ibu. Baik, terima kasih Bu Eni. Sama-sama, Semoga Bu. sukses, anak-anak Ibu juga bersemangat belajar. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bu Marlina tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik sekali tadi kepada coach kita, yaitu Bu Eni Yudiana tadi ya. Saya sudah melihat proses coachingnya dari awal sampai akhir. Namun sebelum kita mengakhiri pasca observasi kita ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu berdasarkan kegiatan atau percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi ya. Ya, Pak. Menurut Ibu dari sesi coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi, apakah sudah sesuai dengan rencana atau sudah mencapai indikator yang Ibu rencanakan tadi atau belum? Baik Pak, kalau menurut saya coaching yang saya lakukan bersama Ibu Eni tadi, kalau menurut saya sudah mendapatkan mencapai indikator yang saya harapkan tadi, karena saya lihat Ibu Eni sudah mendapatkan solusi dari masalahnya. Beliau mengeluarkan ide-idenya untuk melakukan perbaikan ke depannya. Jadi dari percakapan yang tadi Ibu merasakan bahwa sudah mencapai indikator yang Ibu inginkan, yaitu ya kan, sampai akhirnya tadi Ibu merasa coachingnya sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, sudah mendapatkan solusi dan sudah mengeluarkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya. Begitu kan Bu ya? Iya Pak. Oke, baik Bu, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan yang sudah saya laksanakan dari awal percakapan Ibu bersama coach Ibu. Ya, silakan Pak. Menurut saya percakapan yang Ibu lakukan tadi terhadap coach itu sudah sesuai dengan alur cerita. Mulai dari tujuannya sudah ada identifikasinya, kemudian rencananya juga sudah ada di situ, kemudian tanggung jawabnya juga ada pada percakapan yang sudah Ibu laksanakan tadi. Nah, kemudian saya rasa prinsip coaching juga sudah ada dalam percakapan Ibu tadi, di mana proses kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi daripada coaching itu juga sudah Ibu laksanakan. Nah, untuk pertanyaan yang berbobot, saya rasa pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada coaching itu sudah berbobot ya. Dan kemudian kalau untuk kehadiran penuh, saya rasa dari awal percakapan coaching yang Ibu lakukan sampai akhir itu preferensi Ibu atau kehadiran Ibu itu sudah penuh dan sudah sesuai dengan yang indikator yang ingin Ibu sampaikan. Begitu juga dengan
coachingnya sudah menjawab setiap pertanyaan yang Ibu lontarkan kepada coaching. Saya rasa dari awal percakapan coaching sampai akhir percakapan coaching itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, selanjutnya pertanyaan dari saya nih Bu ya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendengarkan hasil dari observasi atau pengamatan saya tadi? Baik, terima kasih Pak. Bagaimana perasaan saya? Tentu saja saya senang ya Pak ya, karena dari observasi yang Bapak lakukan ternyata saya sudah menerapkan semua alur tirta. Yep. Kemudian saya sudah juga menerapkan kesadaran penuh terhadap klien saya, yaitu coaching saya tadi. Jadi intinya Ibu merasa senang lah ya pada Iya. hari ini ya. Namun begitu, ada nggak lagi kompetensi yang harus Ibu kembangkan pada saat coaching selanjutnya? Kalau untuk kompetensi yang akan saya kembangkan lagi, tentu saja alur tirta itu tentu saja harus saya pelajari tetap Pak. Pelajari terus, pelajari lagi dan lagi, agar nanti hasilnya juga lebih maksimal gitu Pak dari hari ini. Baik, kompetensi apa spesifiknya ingin Ibu, maksudnya ingin Ibu kembangkan pada sesi coaching selanjutnya? Untuk sesi coaching berikutnya itu yang ingin saya kembangkan tentunya semuanya. Yang ketiga-tiga kompetensi inti ingin saya maksimalkan agar coaching berikutnya lebih bagus lagi. Jadi walaupun sudah terlihat mulai membaik, jadi Ibu ingin terus meningkatkan seluruh kompetensi yang ada pada diri Ibu dalam melakukan percakapan coaching terhadap coach ya Bu ya. Iya, Pak. Ini sangat bagus sekali nih Bu. Nah, saya minta izin ya Bu ya, hasil pengamatan ini saya masukkan atau saya catat ke form supervisi akademik Bu ya. Silakan Pak. Nah, ini pertanyaan penutup nih Bu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari proses observasi yang kita laksanakan hari ini? Baik, yang saya dapatkan adalah di sini Bapak telah mengamati saya, lalu Bapak sampaikan secara jujur. Di sini saya dapat melihat bahwa saya sudah melaksanakan coaching sesuai alur tirta, namun di dalam diri saya tetaplah saya ingin terus belajar supaya hasilnya lebih baik dan baik lagi, begitu Pak. Ya, mudah-mudahan nanti hasilnya selanjutnya jauh lebih baik lagi sesuai dengan yang Ibu harapkan, sehingga nanti kompetensi Ibu sebagai seorang coach itu semakin lama semakin meningkat ya. Mungkin Ibu ada kegiatan lain yang harus Ibu kerjakan. Iya Pak. Terima kasih karena Ibu juga sudah meluangkan waktu. Saya juga belajar juga dari kegiatan yang Ibu lakukan tadi. Mungkin sampai di sini dulu percakapan kita hari ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.